Pak. Nah, ini enak banget ini, saya paling suka main ini. Mari kita coba. Kita siap untuk mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Sudah bergabung, subscribe, selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share, dan tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan bahas tentang multitool. Udah lama ya kita nggak bahas itu karena memang belum ada stok yang baru. Nah, ini sesuai judulnya kita ada dua buah multitool. Ini adalah dari Leatherman Super Tool 300. Ya, ada disebutnya Leatherman ST300 ya, terus ST itu Super Tool. Seri 300 adalah seri terakhir yang cukup robust, cukup handal ya. Kenapa saya bahas ini? Karena dua Leatherman ini yang dipakai oleh TNI. Tapi tidak semua dapat, hanya tertentu yang dapat ini. Biasanya yang dapat ini adalah pasukan yang atau unit yang ada di engineer atau seni ya. Engineer kalau kita sebutnya pasukan seni tempur atau seni bangunan atau seni konstruksi sama. Dapat ini. Nah, yang EOD khusus untuk pasukan jihandak, penjinak bahan peledak. EOD itu Explosive Ordnance Disposal atau di kita ya bahasa kitanya jihandak. Dua ini berbeda, sama-sama untuk militer, Super Tool untuk yang keperluan militer. Kita lihat bedanya apa. Nah, ini kalau dari seat cukup besar ya, dibandingkan dengan punyanya apa yang sama-sama gede itu Surge ya. Leatherman Surge itu sama, dia gede tapi dia bungkusnya kecil. Nah, kalau Surge gini bungkusnya. Oh, sorry. Leatherman Surge gini, Surge. Kalau ini lebih gede. Tapi sih kalau barangnya hampir sama multitoolnya. Tapi kalau pouchnya memang gede. Mall system. Ya, mall system seperti ini. Jadi ini bisa dipasang di rompi, di ransel, di webbing set yang menganut sistem wall system. Ini bisa dipasang di situ ya. Ini bannya nilon, cukup handal ya, nilon yang cukup handal seperti ini. Bedanya di mana sih? Mari kita lihat. Kita versi cepat biar nggak bertele-tele. Ini yang Leatherman 300 ya, Leatherman 300 atau Leatherman 300 lah. Ini adalah yang EOD. Ya seperti ini. Seatnya seperti ini. Di sini hanya ada satu ruang saja. Ini ada ruang kecil di sini untuk naruh bit kit. Di sini ya. Di sini nggak ada apa-apa. Velcro. Di sini bisa naruh apalah, buat naruh sentra atau apa, di sini bisa naruh. Ada dua kiri kanan, ada ini lentur. Ini yang EOD. Leatherman 300 yang EOD. Nah, ini adalah Leatherman 300 yang seri M. Di paket pembeliannya kita dapat satu multitool, satu bit kit, dan satu apa nih, extender bit kit ya. Sebenarnya ini bukan extender bit kit. Ini nanti kita jelaskan ya. Ini tuh untuk kalau kurang jelas nih. Nah, ini tuh sebenarnya untuk mengatur posisi pisir di senapan M16, M4, AR15 dan konco-konconya itu. Ini untuk mengatur pisir depan. Dia ada lubang 4 biji. Ini dipasang di sini, dia diputar naik turun ya, ke kanan untuk naik ya, ke kiri untuk turun seperti itu. Tapi ini juga bisa jadi bit extender untuk alat ini. Ini yang punyanya Leatherman 300M, sedangkan Leatherman EOD tidak ada. Jadi bungkusnya hanya ada beda dikit. Di sini udah ada untuk naruh extender bit kitnya, sedangkan di sini tidak ada. Kalau besarnya sih sama. Oke ya, dari pouch sekarang kita singkirkan dulu. Dari unit. Nah, setiap pembelian kalau yang EOD dia hanya seperti ini.
Sedangkan kalau yang M dia lengkap, ada bitkit extender atau pemutar, ini bisa extender bitkit dan untuk pemutar pisir depan dan unit. Jadi bedanya di sini. Oke, sekarang ini kita singkirkan dulu. Ini yang EOD, ini yang M. Nah, ini sama ya. Ini kita bukan ke bawah aja biar sama. Oke. Tampak sampai ke sini seperti ini. M EOD ya. Ini EOD, ini M. Seperti ini. Kalau gedenya sih sama. Ini karena pengaruh kameranya nggak bagus ya, jadi kelihatan kayak gitu. Tapi ini sebenarnya, nah ini sama. Samping sini. Ini ada lubang di sini. Nanti untuk apa ya? Saya jelaskan nanti. Seperti ini. Jadi masing-masing ada lubangnya, cuman beda posisinya aja ya. Nah ini. Ada semuanya punya lubang di sini, nanti saya jelaskan. Oke. Sekarang kita buka. Ini tidak ada pernya ya. Ini Letterman tidak punya per. Jadi dia seperti ini. Sama-sama baru. Mari kita lihat bedanya. Ini yang seri warna hitam ya. Yang warna silver, kalau yang ini nggak tahu ada apa enggak. Cuman yang dibagi di kita yang dibagi tadi yang warna hitam. Seperti ini. Untuk player atau tangnya seperti ini. Ada perbedaan nggak? Coba lihat. Ya, ada perbedaan. Yang EOD di sini ada tang krimping ya. Di sini tidak ada. Di sini tang krimping, di sini ada, di bawah sini. Ini juga ada. Ini untuk krimping kabel. Sedangkan ini adalah untuk ngekrimping dari sumbu bakar atau sumbu ledak ke detonator. Dikrimping pakai ini. Emang ini EOD fungsinya untuk ya main-main bahan peledak lah seperti itu. Oke, seperti ini. Dari sini. Nah, kita perhatikan lebih dalam. Sepertinya tidak ada perbedaan ya, cuman beda di sini ya. Ini ada krimping, di sini nggak ada. Tapi kalau kita buka, nah, lihat bentuk ininya. Dia seperti ini. Jelas nggak ya? Ini yang M ya. Nah, seperti ini. Sedangkan yang EOD dia lurus dan tajam karena ini fungsinya untuk mengupas, untuk memotong kabel. EOD banyak main motong kabel. Seperti ini. Beda jauh sama ini. Baru kelihatan ya di sini. Di sini ada pemutus kawat tebal, di sini enggak, di sini lurus. Kayak yang dibutuhkan memang ketajaman ya. Samping beda di sini, ini untuk krimping detonator ke sumbu bakar atau sumbu ledak, di sini tidak ada. Ini hanya untuk biasa, putaran biasa. Untuk apa ya? Untuk mutar baut lah seperti itu. Sama ini needle nose model lancip ujungnya. Nah, sekarang dalamnya, mari kita lihat isinya. Kalau dari samping jelas isinya beda ya, karena kegunaannya beda. Oke, kita yang dari mana dulu nih? Oke, dari yang EOD. Kalau kita buka dari sini aja ya. Oke, isinya apa aja? Di sini yang EOD pisaunya combo, dia serrated dan plain, jadi satu. Ini combo, namanya pisau combo ya. Nah, ini pisau combo seperti ini. Kemudian yang ini yang punyanya M. Mana nih pisaunya nih? Oh, di sini. Nah, beda pisau. Panjangnya sama ya. Terus beda jenis pisaunya. Kalau yang M, yang military, dia plain. Sedangkan ini combo ya, serrated dan plain. Oke, pisau sudah. Sekarang buka perlengkapan lainnya.
Di sini ada bukaan botol dan pembuka botol sekaligus pembuka kaleng. Di sini di samping pisau, apalagi di sini ada apa aja ya? Kita lihat semuanya. Kita buka aja, kalau itu salah satu kelamaan. Nah, kita buka semua, kita terangkan satu persatu biar jelas. Kita keluarkan aja semua nanti kita. Oke. Nah, kena itu lumayan nggak berdarah sih, cuman lumayan tajam. Ini yang seri apa nih, EOD, isinya pisau combo. Di sini ada gergaji besi ya, model Tiseng. Jadi ini bisa diganti-ganti kalau kita pinjam punyanya apa, Letterman Source, nggak tahu masuk apa enggak, belum pernah saya coba, tapi kayaknya sih masuk. Belum pernah saya coba sih. Ya, di sini ada gergaji yang bisa kita ganti-ganti Tiseng ya, model Tiseng. Oke, di sini ada, kalau orang Jawa nyebutnya uncek, apa ya, untuk membuat lubang tajam, untuk membuat lubang di kayu atau di kulit dan sebagainya. Di sini ada, nah, di sini ada kayak pahat gitu ya, scraper, ada scraper, bukan pahat ya, scraper, berfungsi juga sebagai obeng min besar. Di sini ada pahat kecil yang berfungsi juga sebagai obeng min kecil. Obeng minnya ada dua di sini ya, agak gede sebagai scraper dan obeng, ini sebagai obeng. Oke, sisi berikutnya satu dulu ya. Nah, ini orang banyak yang nggak tahu. Ini fungsinya adalah kalau orang peledak itu, kita penusuk ini fungsinya adalah untuk membuat lubang di bahan peledaknya sendiri. Misalkan di TNT, baik yang model bata ya, kalau di militer yang model TNT model bata yang 250 gram, yang 500 gram, ini untuk melubangi itu, nanti lubang itu diisi detonator atau peledaknya. Ini fungsinya, dan ini bisa dicopot ya, ini bisa dicopot. Ini bisa dicopot. Bisa diganti yang model, apalagi ada modelnya banyak, cuman harus beli lagi ya. Nah, jadi untuk pans ya, atau sebagai pelubang bahan peledak. Ini pembuka tutup dan pembuka tutup botol, pembuka kaleng. Di sini ada obeng, ini obeng plus ya, kalau ini obeng plus. Ini ada lagi obeng min lagi, jadi obeng minnya ada 3 ya. Saya kira kayaknya nggak efektif ya. Jadi kalau dilihat ini ada 3 obeng min, agak kecil, sedang, dan gede. Kalau diganti yang lainnya mungkin kayaknya lebih efektif ya. Ini kok obeng min semua ya, tapi nggak apalah. Atau untuk EOD memang ada hal tertentu yang harus khusus. Terakhir di sini ada gergaji kayu ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang 300M untuk militer. Ini untuk penembak senapan, katanya untuk tentara, penembak senapan bisa. Di sini ada pisau serrated, fungsinya ya untuk motong-motong pasar tali dan sebagainya, tali rame atau tali ya, tali serat lah, berserat mudah motong pakai ini. Tapi saya sendiri kok lebih suka pakai pisau biasa daripada yang serrated, agak berat pakai ini. Oke, kemudian di sini ada, ini alat untuk senapan semua sebenarnya ini. Ini untuk reparasi senapan sini kalau saya lihat sih. Ini ada obeng min biasa, ini untuk muter baut ya, kepala min ya. Nah, di sini ada pencongkel. Apa kalau bahasa Inggrisnya itu apalah. Kalau kita kayak pencongkel paku gitu ya, tapi sebenarnya bukan pencongkel paku. Ini sebenarnya pasak pada senjata. Suka ada yang susah tuh, misalkan
kalau M16, SS1 dan sebagainya itu pasti ada pasak yang untuk mengikat antara bagian atas bagian bawah. Ada 2 pasak. Nah, dicungkil pakai ini kalau memang udah berat susah. Ya namanya di daerah tempur mungkin kena air, kena lumpur dan sebagainya menjadi agak karat. Ya, biasanya disemprot sama semprotan pembersih senjata baru dicungkil sama ini si baut pembuka itu. Jadi untuk itu ya fungsinya. Kedua, ini sudah, obeng ini sudah, seratot sudah. Nah, ini bukan untuk membuat lubang sebenarnya. Nah, ini tuh memang hampir sama dengan yang di sini ada juga sih. Kok yang di sini memang untuk membuat lubang pada kayu ya, ini beda. Bentuknya juga beda. Memang hampir kalau sepintas hampir sama ya. Nah, ini untuk buat lubang kalau ini di kayu ya, tajam ada lubangnya. Atau untuk kalau ada tali ini untuk masukin tali, kita kalau mau untuk jahit di kulit atau di mana jahit pakai tali ya, bikin darurat lah, kulit darurat pakai ini. Nah, kalau yang ini bentuknya seperti ini. Kalau untuk buat lubang kan nggak bisa, ini kan nggak tajam. Bentuknya seperti ini. Ini adalah carbon scraper. Jadi begini, kalau kita habis menembak cukup banyak munisi dan tidak dibersihkan, maka akan terjadi timbunan karbon hasil pembakaran mesio. Nah, kalau dibiarkan, dia akan mengendap jadi warnanya hijau, dan itu kalau disemprot saja sama minyak senjata akan melunak tapi tidak keluar-keluar. Kalau dilap gitu aja nggak bisa lepas. Maka ini dikikis pakai ini carbon scraper itu. Nah, ini biasanya untuk membersihkan di ruangan chamber dan sebagainya, untuk mengkikis itu ya, ngikis timbunan karbon. Ini namanya carbon scraper ini. Ya, supaya biar orang tahu ini gunanya untuk apa, untuk itu. Karena itu kalau ini memang M tuh fungsinya untuk militer, untuk menembak senapan. Kemudian di sini tali pisaunya udah jelas ya. Pisaunya model plain. Kemudian ada pembuka tutup botol sama, nggak ada bedanya. Kemudian ya ini kikir kayu dan kikir besi. Ya gunanya cukup banyak. Jadi kalau senjata sudah mulai apa ya, udah nggak bener lah, udah mulai lobak gitu, bisa diperbaiki ya, yang mencong-mencong diluruskan kembali, dikikir sedikit-sedikit supaya lancar menggunakan ini. Nah, inilah ada hubungannya dengan perawatan tadi. Ya, saya terangkan tadi ya, ada di, nah ini lupa ketinggalan. Nah, sini ini bit kit ini copot, ini dipasang, ini mengandung magnet ya, ini mengandung magnet, jadi ini nggak lepas. Ini ada magnetnya di sini. Jadi intinya ini untuk mutar pisir depan, untuk mengatur pisir depan lubang ini. Tapi bisa juga menjadi bit kit. Nah, untuk mereparasi barang-barang militer kan cukup banyak ya. Sekarang teknologi semua untuk mereparasi pakai ini ya. Jadi ini gunanya tuh alat perlengkapannya ini. Setannya. Kalau dilihat dari bentuknya ya, ini kebanyakan untuk bentuk obeng-obeng dan baut-baut untuk di senapan sih modelnya. Kayak ini kan, ini untuk senapan yang buat begini nih. Untuk muter-muter ya, untuk tuning di senapan tuh kita nggak bisa, itu harus di tune up juga untuk ngatur-ngaturnya itu. Jadi memang ini disiapkan untuk keperluan penembak senapan. Yang ini ya, pasukan infanteri katakan seperti itu. Sedangkan ini memang disiapkan untuk engineer atau pasukan spesialis demolisi atau ahli peledak atau penjinak bahan peledak. Bentuknya hampir sama, tapi isinya, dalamannya beda jauh ya, tool-toolnya beda jauh, makanya keluar 2 seri ini. Sedangkan Letterman ada lagi seperti 300 yang standar, itu ada 2 warna,
warna metalik sama warna hitam. Isinya beda lagi, kalau yang itu ada gergaji, ada macam-macamnya juga. Tapi ini ada special toolnya, ini ada special tool juga ya, seperti itu. Oh ya, ada yang kelewat tadi, masalah apa, lubang. Nah, lubang tadi ya, kegunaan lubang tadi akan saya jelaskan. Nah, baik begini. Nah, kita ini alat pembersih senjata standar ya. Nah, di sini ada macam-macam isinya. Ada batang rod untuk pembersih laras dan sebagainya. Nah, aduh, sorry, cekukan. Nah, ini dalamnya ada pembersih chamber. Ini untuk kaliber 556 senapan, ini ada pembersih chamber. Ini ada pembersih laras. Nah, ini tuh bisa dipasangkan di sini. Ya. Bisa dipasang di sini, boleh. Misalnya begini, ini tuh dipasang di sini nih. Nah, lubang ini gunanya untuk itu. Jadi kalau ini kita bisa membersihkan laras dengan begini. Ini laras nih. Ini masuk dan dibersihkan seperti ini. Atau kalau nggak mau seperti ini bisa juga dalam keadaan terlipat. Aduh, ini masih kenceng ya, masih baru. Ini bisa di sini. Nah, ini begini posisinya. Ini untuk membersihkan kotoran laras kalau larasnya memang sudah mengkerak bener ya. Nah, ini juga sama. Ini sebagai pembersih chamber. Ini bisa dipasang di sini. Nah, ini pembersih chamber. Ini masuk ke ruang chamber untuk masuknya peluru. Ini masuk, ini diputar begini. Ya, ini memang kalau untuk militer ada ininya. Kali kalau Super Tool 300 yang biasa nggak ada. Ini juga ada sama. Karena memang untuk militer ya. Ini untuk pembersih senjata ya, untuk naruh ini sebenarnya. Nah, ini dilipat masuk ke sini ya. Nah, ini kan ketutup. Nah, sebenarnya ini nih lubang tadi itu ada di sebelah sini. Ini lubang ini nanti masuk ke lubang sini ya, kalau dilipat ya. Berat sekali, harus diminyakin ya. Nah, ini pasang di sini. Tergantung kita hobinya seperti apa membersihkan. Tapi seperti biasanya seperti ini sih ngebersihin senjata, ngelantak laras atau ngelantak chamber pakai ini ya. Jadi lubang tadi sudah saya jelaskan ya gunanya seperti apa, jadi nggak nebak-nebak lagi. Jadi apa yang diproduksi itu nggak asal ya, jadi itu lubang nggak asal dibuat buat gaya-gayaan, enggak, tapi itu memang ada gunanya semua. Kalau ada gunanya ngapain nyampe-nyampein bikin apa lubang seperti itu ya. Jadi ini Leatherman Super Tool 300 seri EOD dan seri M militer. Ini yang digunakan oleh militer. US Army juga pakai. Nah, US Army pakainya Leatherman Super Tool 300 sama Gerber MP600 kalau nggak salah. Ya, MP600 ya, itu dipakai. Waktu berhasil rata kita dapat yang MP600 yang Gerber itu. Sekarang dibandingkan dengan Surge sama Leatherman Surge yang hitam nih, gedenya juga sama. Ini memang kelas heavy metal semua nih. Ini yang seperti berat-berat, cuman ya masih ringan ini ya. Ini berat banget ini. Kalau nggak biasa bawa Leatherman ini ya berat juga rasanya. Mending pilih wave atau pilih yang Leatherman yang titanium tuh, agak ringan tuh. Ini udah agak lancar, udah saya minyakin. Leatherman Surge ini, kalau ini belum saya minyakin, nanti saya minyakin dulu biar agak lancar dikit lah. Ini baru keluar dari dus. Nah, oke. Jadi itu tadi ya review singkat ya, membedakan antara Leatherman EOD Super Tool 300 EOD dan Leatherman 300M atau military. Jadi rekan-rekan yang mungkin ya butuh multi tool ya, disesuaikan aja keperluannya. Kalau sekiranya kita bukan ahli peledak ya buat apa beli yang 300 EOD, atau kita bukan penembak senapan, bukan anggota militer, yang ngapain bawa yang 300M, ini beli yang Super Tool 300 yang standar yang biasa itu ya, lebih banyak bergunanya, tool-toolnya banyak berguna untuk dipakai di outdoor. Kok ini kan banyak berguna untuk
kalau kita bawa senapan ya, ini banyak berguna ketika ini dipakai untuk kita main bahan peledak. Kalau yang ini jelas ya, yang M ini jelas untuk militer. Kalau kita beli boleh kak, ya boleh lah, nggak ada masalah. Kalau beli yang ini ya silakan, cuman ya mendingan beli yang super tool yang biasa aja, nggak perlu yang M. Memang M ini ada kelengkapannya, tambahnya 2 ini ya. Harga berapa? Harganya barunya ini sekitar 2.300.000, 2.400.000-an lah. Ini sama juga. Kalau harga sih mahal ini dikit, yang M ini lebih mahal daripada yang EOD ini. Kalau harga ya hanya sekitar segituan. Kalau ada jual 3 juta itu kemahalan. Ya di 2,5 lah, 2,5 juta ke bawah untuk seri Super Tool 300. Kalau baru, kalau secondnya ya tergantung kondisi ya. Ada yang jual 1,5 juta, ada yang jual 1 juta. Tapi kalau yang 1 juta biasanya udah pernah rusak. Ini masih baru, masih keren. Silahkan bagi yang punya kepentingan dengan Super Tool ya, dengan peralatan multi tool untuk mendukung tugas, ya silahkan dipinang sesuaikan dengan tugasnya, itu aja. Jadi ya jangan salah pilih. Nah, itu kan satu, jangan salah pilih. Tapi kalau dengan sudah melihat Super Tool ini, yang M ini terutama ya, saya jadi agak-agak nyesel beli yang mood itu, Letterman mood, harganya mahal. Ya kelengkapannya begitu aja, saya worth it yang inilah. Ini lebih murah dari mood, tapi ya boleh diandalkan yang ini. Yang mood saya kurang, pesonya juga dia modelnya model seperti itu, saya kurang suka. Jadi saya lebih, ya kalau suruh milih, saya lebih milih ini daripada yang mood ya. Ini lebih apa ya, lebih kalau menurut saya lebih handal yang ini. Dan tool-toolnya ya lebih efektif yang ini daripada yang mood. Banyak ada obeng beberapa buah itu. Oh, ini pun lebih efektif pakai ini. Mood ada obeng kecil-kecilnya berapa tuh, 2 apa 3 itu, yang panjang sama yang pendek. Ya kalau dipakai buat yang lain kan sebenarnya bisa ya. Tapi itulah namanya bisnis ya. Seperti itu. Oke, review singkat saya cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Lain kali kita akan sambung lagi dengan perkapan lain lagi. Terima kasih. Mantap.